Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia. UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. UMI diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan wakaf UMI bergerak di bidang pendidikan dakwah. Dalam jalur pendidikan UMI membina pendidikan akademik mulai dari strata diploma 3, S1, S2 yang bergabung dalam 12 fakultas pascasarjana dan 1 akademi 40 program studi, salah satunya program studi agribisnis yang terakreditasi A pada tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupi Permatasari dengan nomor stambuk 083 20 20 0137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reski Pratiwi. Saya merupakan mahasiswa agribisnis dari kelas D3 Komunikasi dan Perubahan Sosial, nomor stambuk 083 20 20 0124. Perkenalkan, nama saya Nurmalasari, NIM 083 2020 0101. Kami dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya yaitu video praktik lapang kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial oleh dosen pengajar koordinator praktik lapang yaitu Ibu Insinyur Smeda Rasid MM, dan anggota praktik lapang yaitu Ibu Dr. Anda Insinyur Ida Rosada MS. Yang kedua Ibu Farisa Daivina Amran SP MSC. Yang ketiga Bapak Faisal SP MSI. Baiklah, saya akan membacakan kuesioner praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial. Nama pewawancara Nurmalasari. Hari atau tanggal praktek lapang Jumat 6 Mei 2022. Kelurahan Bonebone, Kecamatan Bonebone, Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama yaitu identitas responden. Nama responden Bapak Parlan. Umur responden 65 tahun. Pendidikan SD. Pengalaman berusaha tani 40 tahun. Pekerjaan sampingan berkebun. Jumlah tanggungan keluarga 4 tahun. Yang kedua yaitu inovasi yang diadopsi. Inovasi yang sudah Bapak Parlan terapkan dalam kegiatan usaha tani yaitu menggunakan sistem tanaman logowo. Yang kedua menanam secara penaburan benih. Di antara inovasi di atas, saya memilih inovasi menggunakan sistem tanaman logowo. Yang ketiga, proses adopsi inovasi. Sejak kapan Bapak Parlan mendengar inovasi tersebut? Bapak Parlan mendengar inovasi tersebut sejak tahun 2007. Kemudian Bapak Parlan pertama kali mendengar inovasi tersebut dari petugas atau PPL. Selanjutnya, kepada siapa Anda mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut? Bapak Parlan mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi sistem tanam logowo dari petugas PPL dan dari sesama petani, dan kemudian menerapkannya dalam kegiatan usaha taninya. Sejak tahun berapa Bapak Parlan mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Bapak Parlan mencoba inovasi dan mengadopsi inovasi tersebut sejak tahun 2020. Selanjutnya yaitu penilaian tentang inovasi tersebut. Menurut Bapak Parlan, dalam inovasi sistem tanam jajar logowo mampu memberikan ruang tumbuh yang longgar sekaligus populasi lebih tinggi. Dengan sistem ini memberikan sirkulasi udara dan pemanfaatan sinar matahari lebih baik untuk pertanaman. Selain itu, upaya pengendalian gulma dan pemupukan dapat dilakukan lebih mudah. Yang keempat, jaringan komunikasi. Yang pertama, keinforman. Jaringan komunikasi antara sumber informasi dengan responden. Sumber informasi namanya Ibu Vivi, umur 35 tahun, pendidikan S1 Pertanian, status sosial penduduk. Inovasi yang sering Bapak Parlan diskusikan yaitu antara Ibu Vivi
bagaimana cara menanam padi dengan sistem tanam legowo yang baik dan benar, dan kemudian Ibu Fikri mengajarkan kepada para petani sistem tanaman modern, dan juga bagaimana cara memberantas hama dan masih banyak lagi. Bagaimana respon Kei Irman dalam mempercepat proses inovasi. Ibu Vivi dalam setiap responnya selalu cepat dan baik, sehingga proses inovasi yang diterapkan selalu berjalan dengan lancar. Yang keempat, kemukakan alasan jika Kei Irman tidak merespon suatu inovasi. Jika Kei Irman tidak merespon suatu inovasi, maka Bapak Parlan akan menunggu dan terus memberikan pengajuan inovasi sehingga dapat mempercepat proses inovasi. Yang terakhir, jelaskan hubungan antara inovasi, petani, dan Kei Irman. Hubungannya sangatlah penting karena dengan setiap kegiatan usaha tani yang dilakukan akan berjalan lancar, dan Kei Irman akan memberikan setiap responnya kepada petani sehingga inovasi yang dijalankan akan berjalan lancar dan lebih baik. Hasil wawancara saya bersama Bapak Cahyani, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SMA, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan berkebun, jumlah tanggungan keluarga 4 orang. Inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Bapak Cahyani yaitu menanam dengan menaburkan benih, penggunaan bibit unggul, sistem tanam legowo, dan tabela. Inovasi yang ketiga yaitu penanaman bibit unggul. Bapak Cahyani mendengar inovasi sejak tahun 2015. Bapak Cahyani mendengar dari petani dan dari petugas penyuluh. Bapak Cahyani mencari informasi lebih lanjut kepada penyuluh pertanian. Bapak Cahyani mencoba dan mengadopsi inovasi sejak tahun 2017. Menurut Bapak Cahyani, manfaat bibit unggul yang pertama itu pertumbuhan tanaman menjadi baik, rendaman lebih tinggi, dan berat padi lebih tinggi. Jaringan komunikasi antar sumber informasi dan responden. Sumber inovasi yaitu Syaharuddin, umur 60 tahun, pendidikan S1, status sosial penyuluh. Inovasi yang sering Bapak diskusikan dengan Kei Irman yaitu tentang perbenih yang dimana petani bisa menanam bibit unggul, dan tentang pasca panen modern baik tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Selanjutnya menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Respon Kei Irman dalam mempercepat proses inovasi yaitu petani sangat merespon dengan melihat demonstrasi yang dilakukan oleh para insan pertanian baik penyuluhan maupun peneliti, karena mereka sudah melihat bahwa penyuluh sudah membawa hasil yang baik. Alasan jika Kei Irman tidak merespon suatu inovasi. Awalnya petani itu biasa kurang merespon, tetapi setelah melihat hasil mereka respon, karena rata-rata petani melihat bukti, atau kata lain otak petani ada di matanya, nanti dilihat mereka merespon. Kemudian penyebaran informasi antara petani dan petani sangat cepat. Hubungan antara inovasi petani dan Kei Irman sangat baik karena petani mudah menangkap inovasi-inovasi yang dijelaskan atau dipaparkan oleh penyuluh. Baiklah, saya akan membacakan saya. Nama wawancara Salsabila Reski Pratiwi, hari atau tanggal 7 Mei 2022 di Desa Tombang, Kecamatan Malingrang, Kabupaten Luwu. Identitas responden. Nama responden Marding, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SD, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan sampingan tukang ojek, jumlah tanggungan keluarga 5 orang. Inovasi yang diadopsi. Sebutkan inovasi apa saja yang sudah diterapkan dalam kegiatan usaha tani. Pertama, teknologi otomasi pertanian atau membayar sawah menggunakan traktor. Kedua, good agricultural practice. Dua di antara inovasi tersebut di atas ini salah satu inovasi. Inovasi yang dipilih yaitu penggunaan traktor dalam membajak sawah. Proses adopsi inovasi. Sejak kapan Anda mendengar inovasi tersebut? Sejak 5 tahun yang lalu. Dari mana pertama kali Anda mendengar inovasi tersebut? Dari tokoh masyarakat. Siapa Anda mencari informasi lebih lanjut? Hanya melalui petani sekitar. Sejak tahun berapa Anda mencoba dan mengadopsi inovasi tersebut? Sejak tahun 2018. Berikanlah penilaian tentang inovasi tersebut di atas. Manfaatnya yaitu memudahkan petani dalam menggarap sawah dan mempersingkat waktu tanam. Jaringan komunikasi. Sumber informasi bernama Pak Ali Wardana, umur 47 tahun, pendidikan S1, status sosial penyuluh pertanian. Inovasi apa yang sering Bapak diskusikan dengan Kei Irman?
yaitu Good Agricultural Practice atau praktek pertanian yang baik. Bagaimana respon ke-informan dalam mempercepat proses informasi? Baik, dalam setiap responnya selalu baik dan memberikan penjelasan yang jelas kepada petani. Kemukakan alasan jika ke-informan tidak merespon suatu inovasi. Biasanya kurang setuju mengenai inovasi yang didiskusikan karena ada suatu alasan sebaliknya. Contohnya, bisa jadi inovasi yang ditanyakan kurang cocok diterapkan di daerah tersebut. Jelaskan hubungan antara inovasi, petani, dan ke-informan. Demi terwujudnya usaha tani yang baik, dibutuhkan inovasi, petani yang terdidik di bidang pertanian, dan ke-informan yang mengerti dan cepat tanggap di bidang pertanian.